Pada tahun 1933, sebuah kamera merekam denyut kehidupan di Kalimantan Selatan ketika wilayah ini masih berada dalam bayang-bayang Hindia Belanda. Melalui lensa Pater Venantius Darch, dokumentasi etnografi ini menangkap potret keseharian masyarakat Borneo dalam sebuah film misi yang diproduksi oleh Ordo Katolik Minder Broeders Capucinen, Kapusin, kini tersimpan di arsip AI Film Museum, Belanda. Video ini menelusuri perjalanan dari Banjarmasin menuju Martapura, Kandangan hingga negara, memperlihatkan aktivitas rakyat, lanskap sungai, serta budaya yang membentuk wajah Kalimantan Selatan pada awal abad ke-20. Inilah suasana kota Banjarmasin pada tahun 1933. Kota yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini tampak diguyur hujan, menghadirkan potret keseharian yang lekat dengan air dan aliran sungai. Julukan tersebut bukan sekadar sebutan, melainkan cerminan kondisi geografis Banjarmasin yang dibelah oleh Sungai Martapura, serta dikelilingi puluhan sungai kecil dan delta. Di tengah rintik hujan, Banjarmasin 1933 menghadirkan wajah kota yang dinamis, akrab dengan alam, dan sepenuhnya bergantung pada ritme sungai. Setelah hujan mereda, kamera merekam sebuah monumen perang Banjar yang berdiri dengan latar belakang kantor residen Belanda di Kalimantan Selatan, memperlihatkan kontras antara simbol perlawanan rakyat Banjar dan pusat kekuasaan kolonial. Selanjutnya, secara teratur tampak umat Islam berjalan menuju sebuah masjid. Adegan ini menggambarkan kehidupan religius masyarakat yang tetap berlangsung di tengah suasana kota kolonial, sekaligus menunjukkan keteraturan dan ketenangan aktivitas ibadah setelah hujan usai. Selanjutnya, kamera kolonial menyoroti sebuah kawasan elit di kota Banjarmasin, yang pada masa itu menjadi pusat permukiman dan aktivitas kaum Eropa serta pejabat pribumi terkemuka. Jalanan tampak tertata rapi dengan bangunan bergaya kolonial yang mencerminkan tata kota dan hierarki sosial zaman Hindia Belanda. Dalam adegan tersebut terlihat seorang Belanda berjalan berdampingan dengan elit pribumi. Dokumentasi visual ini menggambarkan hubungan administratif dan sosial antara penguasa kolonial dan kaum bangsawan lokal yang dilibatkan dalam struktur pemerintahan. Potret ini tidak hanya merekam ruang kota, tetapi juga memperlihatkan realitas stratifikasi masyarakat kolonial, di mana wilayah elit menjadi simbol kekuasaan, modernitas, dan kontrol politik pada masa itu. Kamera kemudian merekam kelenteng suci Nurani yang berdiri sejak 1898 di tepian Sungai Martapura. Bangunan ini menjadi salah satu penanda penting keberadaan dan peran komunitas Tionghoa dalam sejarah kota Banjarmasin. Letaknya yang menghadap sungai menunjukkan keterkaitan erat antara aktivitas keagamaan, perdagangan, dan jalur transportasi air yang sejak lama menjadi nadi kehidupan kota. Kelenteng Suci Nurani tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya bagi masyarakat Tionghoa setempat. Hingga kini, kelenteng tersebut masih berdiri dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, menjadikannya saksi bisu perjalanan panjang Banjarmasin sebagai kota pelabuhan multietnis yang tumbuh dari pertemuan berbagai budaya. Tampak sebuah gapura yang berdiri sebagai pintu masuk menuju kompleks pemakaman Kristen di kawasan Banjarmasin. Di puncak gapura tersebut terpasang tanda salib, yang dengan jelas menegaskan fungsinya sebagai penanda kawasan suci bagi umat Kristiani, sekaligus simbol penghormatan bagi mereka yang dimakamkan di dalamnya. Kamera turut merekam denyut kehidupan pasar terapung beserta lanskap kota Banjarmasin. Tradisi jual beli di atas sungai yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini terlihat jelas melalui aktivitas para pedagang dan pembeli yang menggunakan jukung, perahu kayu khas masyarakat Banjar sebagai sarana bertransaksi. Dokumentasi tempo dulu ini menjadi bukti penting bahwa peradaban sungai di Kalimantan Selatan telah tumbuh dan bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Rekaman tahun 1933 ini
turut memperlihatkan sebuah jembatan penting di kota Banjarmasin pada masa kolonial Belanda. Rekaman tahun 1933 ini turut menampilkan salah satu infrastruktur penting di kota Banjarmasin pada masa kolonial Belanda, yaitu Jembatan Koen. Jembatan ini merupakan ikon transportasi sungai pada zamannya, dan pada masa kini lokasinya ditempati oleh jembatan permanen yang dikenal sebagai Jembatan Dewi. Secara teknis, Jembatan Koen dirancang sebagai jembatan ringkap atau jembatan jungkit kembar Double of Halbrook. Bagian tengahnya dapat diangkat sehingga kapal-kapal besar serta perahu pengangkut hasil bumi dapat melintas menuju wilayah pedalaman. Mekanisme ini menjadikan jembatan tersebut jalur vital dalam lalu lintas sungai sekaligus penghubung utama antara Pulau Tatas, pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dengan kawasan di seberangnya. Jembatan Koen pertama kali dibangun pada tahun 1898 dan mengalami pembaruan penting pada 1935 ketika sistem ringkapnya disesuaikan agar dapat dilewati kapal-kapal berukuran lebih besar. Setelah Indonesia merdeka, nama Jembatan Koen kemudian diganti menjadi Jembatan Dewi, menandai perubahan zaman sekaligus pergeseran identitas kota. Dari segi bentuk, jembatan ini memperlihatkan ciri khas arsitektur teknik Belanda, berupa struktur kayu dengan menara pengangkat di kedua sisinya. Model serupa juga dapat dijumpai di kota-kota kolonial lain, seperti Jembatan Kota Intan di Batavia, sehingga menunjukkan adanya keseragaman gaya konstruksi jembatan jungkit di wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Banjarmasin, yang dijuluki Kota Seribu Sungai, tumbuh dan hidup di atas jaringan sungai serta kanal yang rapat, menjadi urat nadi transportasi, perdagangan, dan budaya masyarakatnya. Sungai utama, Sungai Martapura, membelah kota dan menjadi pusat aktivitas, sementara Sungai Koen, Sungai Kelayan, Sungai Begau, dan Sungai Pemurus merupakan bagian dari sistem kanal penting yang menghubungkan berbagai kawasan. Di tepian Sungai Martapura, Siring berkembang sebagai ruang publik dan pusat wisata kota yang ikonik. Sungai atau antasan Koen dikenal luas karena sejarah perdagangannya sekaligus keberadaan pasar terapung yang menjadi simbol ekonomi sungai. Adapun Sungai Kelayan dan berbagai antasan kecil lainnya mengalir di wilayah Banjarmasin Selatan, dan kawasan lain memperlihatkan bagaimana kehidupan masyarakat menyatu erat dengan air. Kanal-kanal ini sebagai warisan budaya sejak masa lampau hingga kini tetap berfungsi sebagai jalur transportasi air, lokasi pasar tradisional apung, serta daya tarik wisata yang khas, menegaskan identitas Banjarmasin sebagai kota yang bergotong royong dan berdenyut di atas aliran sungai. Kamera kolonial juga merekam sebuah momen pernikahan Kristen di Banjarmasin pada tahun 1933 yang berlangsung di tengah suasana masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada periode ini, kehidupan beragama, baik Islam, Kristen, Katolik, maupun kepercayaan lokal, tumbuh berdampingan secara relatif rukun dalam keseharian masyarakat. Adegan pernikahan tersebut menegaskan adanya perpaduan antara tata cara gerejawi Protestan dan Katolik yang kuat dipengaruhi tradisi Eropa dengan konteks budaya lokal Kalimantan. Peristiwa ini menjadi potret visual tentang harmoni sosial serta adaptasi nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan masyarakat sungai yang damai dan majemuk. Tampak pula sejumlah perempuan Banjar melintas di sekitar lokasi acara dengan mengenakan tanggui, yakni topi caping khas masyarakat Banjar. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya suasana visual rekaman tersebut, tetapi juga menegaskan identitas lokal yang kuat di tengah peristiwa keagamaan bergaya Eropa, memperlihatkan perjumpaan antara tradisi setempat dengan pengaruh kolonial yang terekam secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Sungai Barito merupakan salah satu sungai terpanjang di Kalimantan, dengan panjang sekitar 900 sampai 1090 km, bermuara di Laut Jawa dan mengalir melewati kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sejak lama sungai ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, berfungsi sebagai jalur utama transportasi dan perdagangan, sekaligus ruang sosial tempat tumbuhnya permukiman terapung. Aktivitas ekonomi seperti pertambangan batu bara turut mewarnai kawasan bantaran sungai, sementara jembatan Barito kini menjadi ikon modern yang menghubungkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Di tengah aliran sungai Barito terdapat Pulau Kembang, sebuah delta yang terletak di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Pulau ini kini ditetapkan sebagai taman wisata alam sekaligus habitat ratusan kera ekor panjang dan bekantan. Dengan luas sekitar 60-80 hektar, Pulau Kembang menawarkan lanskap hutan rawa dan mangrove yang khas, memperlihatkan ekosistem monyet liar yang hidup bebas berdampingan dengan jejak budaya lokal. Keberadaannya menjadikan kawasan Sungai Barito tidak hanya penting secara ekonomi dan historis, tetapi juga bernilai ekologis dan wisata. Kamera kemudian bergerak meninggalkan kota Banjarmasin menuju Martapura, lalu berlanjut ke Kandangan dan akhirnya sampai ke Nagara, mengikuti jalur darat dan sungai yang sejak lama menghubungkan pusat-pusat kehidupan di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1933, Martapura telah dikenal sebagai pusat perdagangan intan dan batu permata yang mapan. Kota ini dijuluki Kota Intan karena aktivitas pendulangan dan jual beli batu mulia yang berlangsung turun-temurun, terutama di kawasan Pasar Martapura, Pasar Batua. Selain sebagai pusat ekonomi, Martapura juga memiliki peran penting dalam sejarah politik, karena sejak 1612 ibu kota kerajaan Banjar dipindahkan dari Banjar Lama ke wilayah ini, menjadikannya pusat pemerintahan dan administrasi pada masanya. Dalam kehidupan sosial budaya, Martapura didominasi oleh masyarakat suku Banjar dengan pengaruh Islam yang kuat dalam keseharian, tercermin dari tradisi, pendidikan agama, dan tatanan sosialnya. Secara geografis, kota ini dilalui oleh Sungai Martapura yang menjadi jalur transportasi vital dan menghubungkannya dengan Sungai Barito, memperlancar arus perdagangan dan pergerakan penduduk. Selain dikenal sebagai pusat pendulangan intan dan batu permata di Kalimantan Selatan, Martapura dan wilayah sekitarnya, meliputi kawasan Banjar hingga daerah hulu sungai, juga berkembang sebagai penghasil karet penting sejak masa kolonial Belanda. Komoditas ini perlahan membentuk wajah ekonomi baru di luar pertambangan tradisional. Sejak awal abad ke-20, perusahaan-perusahaan asing dan Belanda mulai membuka perkebunan karet di wilayah Banjar. Jejak industri tersebut masih dapat ditelusuri hingga kini melalui sisa-sisa bangunan pabrik pengolahan karet peninggalan kolonial. Salah satunya yang berada di kawasan Sungai Tabuk, tidak jauh dari Martapura. Salah satu perkebunan tua yang terkenal adalah Perkebunan Danau Salak, yang kemudian dikelola sebagai PTPN 13 Kebun Danau Salak di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Perkebunan ini bahkan sempat dikelola pihak Jerman pada tahun 1917, menunjukkan kuatnya keterlibatan modal Eropa dalam industri karet setempat. Di luar perkebunan besar milik swasta barat, masyarakat lokal atau orang Banjar juga mulai mengembangkan budidaya karet rakyat secara luas sejak sekitar 1909. Karet kemudian tumbuh menjadi komoditas andalan baru. Pada tahun 1911, hasil karet dari wilayah Kalimantan Selatan telah memasuki jalur ekspor internasional, menandai pentingnya daerah ini dalam jaringan perdagangan kolonial.
Dengan demikian, Karet bersama dengan Intan menjadikan Martapura sebagai salah satu pusat ekonomi strategis bagi pemerintah Hindia Belanda. Kota ini tidak hanya berperan sebagai pusat perdagangan batu mulia, tetapi juga sebagai simpul produksi komoditas perkebunan yang menghubungkan pedalaman Kalimantan dengan pasar dunia. Tampak seorang pekerja di Martapura memperlihatkan hasil olahan getah karet yang dikenal dengan nama Ribbed Smoke Sheet (RSS), yaitu lembaran karet asap bergaris yang dihasilkan melalui proses pengeringan dan pengasapan. Lembaran karet ini merupakan bahan baku utama yang kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan untuk diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk industri, seperti ban kendaraan, selang, sabuk mesin, belt, serta aneka kebutuhan manufaktur lainnya. Inilah salah satu potret lanskap kehidupan masyarakat di tepian Sungai Martapura sekitar 100 tahun yang lalu. Sungai tidak hanya menjadi jalur transportasi utama, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Perahu-perahu kayu hilir mudik membawa hasil bumi, sementara di sepanjang bantaran sungai berdiri rumah-rumah panggung yang menghadap langsung ke aliran air. Martapura di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sejak lama dikenal sebagai kota santri sekaligus serambi Mekah, sebutan yang lahir dari perannya sebagai pusat pendidikan Islam dan tumbuhnya banyak pondok pesantren di wilayah ini. Identitas religius tersebut mengakar kuat sejak awal abad ke-20, terutama dengan berdirinya Pondok Pesantren Darussalam pada tahun 1914, jauh sebelum dekade 1930-an. Pesantren ini menjadi tonggak penting perkembangan pendidikan Islam di Kalimantan Selatan dan melahirkan ribuan santri dari berbagai daerah. Sebagai pusat pendidikan, Martapura memiliki puluhan pesantren yang menjadikannya magnet bagi penuntut ilmu agama. Kota ini juga dikenal sebagai tempat lahir dan berkembangnya banyak ulama besar dengan pengaruh kuat tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Kiai Haji Kashful Anwar yang membentuk corak keislaman masyarakat Banjar. Di sisi lain, Martapura juga menyandang julukan Kota Intan karena perannya sebagai pusat perdagangan permata, sehingga kehidupan religius dan aktivitas ekonomi tumbuh berdampingan dalam satu ruang kota. Perkembangan pesantren Darussalam yang pesat dalam mencetak santri pada awal abad ke-20 semakin mengukuhkan Martapura sebagai kota santri. Kehidupan keagamaan masyarakat pun terpusat di masjid-masjid tua yang berdiri di sepanjang jalur sungai. Salah satu yang paling bersejarah adalah Masjid Agung Al-Karomah, yang dahulu dikenal sebagai Masjid Jami Martapura. Masjid ini dibangun pada tahun 1863 dengan struktur kayu ulin dan terletak di pusat kota, dekat sungai yang pada masa itu menjadi jalur transportasi utama. Pada tahun 1933, masjid tersebut telah berdiri kokoh sebagai pusat ibadah sekaligus ruang sosial masyarakat Martapura. Dalam berbagai periode, masjid ini juga menjadi simbol perlawanan rakyat Banjar terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Struktur awalnya menggunakan kayu ulin yang didatangkan dari Kalimantan Tengah dan meskipun kini telah direnovasi menjadi bangunan beton yang megah, beberapa tiang asli masih dipertahankan sebagai penanda sejarahnya. Dengan perpaduan peran religius, ekonomi, dan sejarah perjuangan, Martapura tampil sebagai kota yang merepresentasikan identitas spiritual dan budaya masyarakat Banjar sejak masa kolonial hingga kini. Kamera kolonial juga sempat merekam sebuah atraksi yang mempertontonkan kemampuan para santri dalam menunjukkan kekebalan tubuh. Dalam adegan tersebut, salah seorang di antara mereka memperagakan ketahanan fisik dengan memukulkan benda keras, seperti palu, ke bagian tubuhnya. Atraksi ini berlangsung dalam sebuah acara di Martapura
dan ditampilkan sebagai bagian dari pertunjukan spiritual serta latihan batin yang diyakini berkaitan dengan ilmu kanuragan dan praktik keagamaan pada masa itu. Sekaligus menjadi tontonan yang menarik perhatian masyarakat yang hadir. Kerajinan keramik dan gerabah di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, berkembang kuat sebagai bagian dari tradisi lokal, dengan pusat utama berada di Kecamatan Daha Selatan, khususnya di Desa Bayanan. Desa ini dikenal luas sebagai kampung pengrajin gerabah, tempat masyarakat setempat secara turun-temurun mengolah tanah liat menjadi berbagai kebutuhan rumah tangga dan benda hias. Di Desa Bayanan, keterampilan membuat gerabah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pembuatannya masih mempertahankan teknik tradisional, mulai dari pengolahan tanah liat hingga pembakaran, sehingga setiap produk memiliki ciri khas tersendiri. Beragam hasil karya dihasilkan oleh para pengrajin, seperti pot bunga, vas celengan, tungku tradisional, serta perlengkapan rumah tangga lain yang dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Hasil kerajinan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, bahkan hingga ke luar provinsi. Hingga kini, produk-produk gerabah dari Daha Selatan kerap dipamerkan dan dijual melalui rumah oleh-oleh Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kreatif daerah. Selain dikenal sebagai sentra gerabah tanah liat, wilayah Hulu Sungai Selatan juga memiliki beragam kerajinan etnik lainnya yang diminati hingga ke luar negeri. Keberadaan industri kerajinan ini menunjukkan bagaimana tradisi dan keterampilan lokal tetap hidup, sekaligus menjadi penopang ekonomi masyarakat Kandangan dan sekitarnya hingga masa kini.